Bagaimana rasanya baru memahami isi hati seseorang setelah orang itu tidak lagi berada di samping kita? Pertanyaan itulah yang langsung membuka episode 10. Alih-alih menghadirkan aksi menegangkan, drama ini justru mengawali kisahnya dengan sebuah penyesalan yang terasa begitu nyata. Han Yo-hee akhirnya menyerahkan buku harian milik Suyeon anaknya kepada Juno dan Kim Wook. Ia baru menyadari bahwa selama ini dirinya sama sekali tidak memahami perasaan anaknya sendiri. Seorang ibu yang begitu mencintai anaknya ternyata baru mengenal isi hati putrinya setelah semuanya sudah terlambat. Dengan penuh harapan, ia meminta kepada keduanya membawa buku itu. Siapa tahu, buku harian tersebut bisa menjadi petunjuk baru. Namun, Han Yo-hee juga menyimpan rasa bersalah. Sejak wasiatnya diumumkan, sudah ada beberapa orang yang telah kehilangan nyawanya. Dan semua emosinya Juno tumpah. Hari ini harusnya ia menikah dengan Yona. Di hari bahagia mereka ini, Juno nyatanya masih mencerca Huang Ducol tentang Yona. Tapi Huang bersikeras jika ia bertemu dengan Yona di desa Duon, desa yang berisi arwah orang hilang. Tentu saja terdengar tak masuk akal, tapi pernyataannya sesuai dengan yang Kim Wook katakan tempo hari. Namun Juno masih belum bisa mempercayai hal itu. Di desa Duon, Yana pun lemas tak berdaya. Ini adalah hari pernikahannya. Thomas lalu sedikit memberikan hiburan, mengatakan jika Pak Jang dan Kim Wook memanglah manusia, tapi mereka adalah orang baik yang berbagi duka dengan warga desa, juga membantu menemukan jasad-jasad warga. Bahkan Kim Wook lah yang membawa detektif Shin saat hari memori. Mendengar hal itu, Yona melotot tak percaya. Lalu dengan langkah gontai, Junho datang ke desa Duon. Ia merenung sambil membawa undangan pernikahan yang akhirnya selesai dicetak. Tidak ada dekorasi, tidak ada tamu, tidak ada senyum bahagia. Yang tersisa kini hanyalah seorang pria yang masih setia menunggu wanita yang dicintainya. Juno menumpahkan isi hatinya, meraung-raung menangis, tak bisa hidup tanpa Yona dan meminta Yona untuk dihidupkan kembali. Tanpa Juno sadari, sedari tadi Yona berada tepat di sampingnya, ikut menangis bersama dengannya. Yona mendengar setiap kata yang diucapkan Juno, namun ia tak bisa berbuat apa-apa, bahkan sekedar memegang saja pun tak bisa, karena mereka kini telah dipisahkan oleh dua dunia yang berbeda. Dan karena Jong-a sudah tahu semua hal, Pak Jang pun membawa seluruh artikel tentang anaknya yang hilang, juga daftar nama orang-orang yang ada di desa Duan. Jong-ah pun terperangah karena salah satunya ada nama ibu Kim Wook di sana. Kini akhirnya Kim Wook dan ibu berbincang berdua. Masih canggung karena sudah puluhan tahun tak bertemu. Keduanya saling bertanya kabar masing-masing dan perlahan Wook pun bertanya, kenapa ibu bisa ada di desa Duan? Namun, ibu sendiri pun tak punya jawaban pastinya. Setelahnya, orang-orang penting rapat di kafe Hawaii. Ada Kim Wook, Pak Jang, dan Pak Detektif Park, suami ibunya Kene. Karena 27 tahun yang lalu, ia adalah detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kematian putri nenek CEO. Jadi 27 tahun yang lalu ada 3 orang yang tiada. Kim Suyon, ibu, dan detektif Park. Diketahui jika Kim Suyon menentang konstruksi Choi Sung untuk menggarap proyek pembangunan ulang. Ia menentang proyek ibunya sendiri dan akhirnya kabur dan tak lama hamil lalu mengalami kecelakaan hingga keguguran. Hingga berujung ia menjadi seorang disabilitas. Wook pun lalu menimpali, sepertinya Suyon tak keguguran karena berdasarkan buku hariannya, yang bahkan 3 orang termasuk Yona sudah tiada karena dikira adalah cucu dari nenek CEO. Pak Detektif pun sempat menyelidiki 3 nama. Kesemuanya adalah orang terdekat nenek CEO. Jadi pasti salah satunya adalah pelaku rentetan penghilangan nyawa ini. Tapi pertanyaannya, di mana kini sang cucu yang dicari-cari itu? Ibu lalu meminta berbicara empat mata dengan Pak Jang. Sejujurnya ia tak setuju dengan dibukanya kembali penyelidikan tentang Kim Suyon. Ia tak mau Kim Woo kenapa-napa.
Tak apa jasadnya hilang karena yang terpenting sekarang keselamatannya Wook. Tapi Pak Jang mencoba menenangkan jika Wook itu adalah anak yang baik dan ia bisa menjaga dirinya sendiri. Buku harian milik Suyong kembali dibuka. Setiap halaman dibaca dengan teliti. Awalnya catatan itu tampak seperti curahan hati seorang gadis biasa. Namun semakin jauh mereka membaca, semakin banyak kejanggalan yang mulai terlihat. Di balik tulisan-tulisan sederhana itu, Suyong ternyata pernah didatangi seorang pegawai neneknya, namun tak disebutkan nama. Tim sedang rapat tentang warga desa. Kim Wook pun terkejut karena baru tahu jika Thomas usianya sudah lebih dari 1 abad. Tak lama Juno datang sambil membawa buku diarinya Suyon. Pembahasan pun berlanjut dengan kasus 27 tahun yang lalu yang mereka yakini berkaitan dengan konstruksi Choi Sang. Dan Thomas benar-benar seorang yang perhatian. Dia memberikan sepeda yang sudah dihias dengan cantik kepada Jangmi. Wanita cantik itu pun kegirangan. Perlahan ibu mengatakan jika kini ada seseorang yang melaporkan kehilangannya Jangmi. Jadi ia pasti akan segera ditemukan. Namun ternyata Jangmi malah merengut. Ia tak mau jasadnya ditemukan. Tapi ibu dan Thomas pun mencoba untuk meyakinkan Jangmi untuk tak terikat di desa Duon. Karena suatu hari entah siapa lagi yang akan pergi dan menghilang dari desa Duon. Sementara itu di dunia manusia, kekasihnya Jangmi sudah ditangkap dan polisi pun bergegas mendatangi TKP yang katanya tempat Jangmi dikubur. Pak detektif pun emosi sekali. Berkali-kali ia bahkan menggeplak si pria jahat itu. Di desa Duon, Jangmi benar-benar membuat kenangan yang manis. Ia memberikan bunga kepada teman-temannya dan tiba-tiba angin berhembus kencang. Lalu Jangmi pun menghilang. Ia menghilang di hadapannya Yona juga Thomas. Karena ternyata Pak Polisi sudah menemukan jasadnya Jangmi. Dan sudah menjadi suatu kebiasaan, Pak Jang membakar sebuah kertas catatan Jangmi sambil mendoakan kebahagiaannya di dunia selanjutnya. Suasana itu terlihat begitu sangat haru. Detektif Shin mulai melihat Kim Wook dengan cara yang berbeda. Kini tim pun berkumpul lalu mengundang nenek CEO karena Kim Wook punya sebuah rencana yang besar. Ia berencana menjadi umpan, jadi kini ia adalah cucunya nenek CEO. Nenek CEO pun mengikuti rencana itu dan ia akan segera menggelar rapat umum luar biasa. Kisahnya Pak Jang benar-benar menyayat hati dan simbol perjuangan seorang ayah. Ia kini termenung di kursi tempat terakhir kali ia kehilangan Hyunji sambil setia menyebarkan pamflet pencarian anaknya. Tak lama Kim Wook dan Jong Ah datang dan memberikan kejutan dengan membuatkan pamflet terbaru juga menyertakan reka wajah Hyunji saat dewasa. Lalu membagikannya kepada orang-orang yang lewat. Pak Jang pun terharu melihat kebaikan dua anak muda ini. Kim Wook akhirnya meminta maaf secara resmi kepada Yona karena tak memberitahukan sejak awal. Dan dengan kepala dingin, Yona pun mengerti dengan semua keputusan Kim Wook. Nenek CEO mulai beraksi. Sebelum rapat dimulai besok, ia memberitahukan terlebih dahulu penemuan cucunya kepada dua orang terdekatnya. Tentu itu adalah jebakan. Sedangkan detektif Beck yang baik sekali kepada Pak Jang kini punya firasat baik. Ia yakin si psikopat yang ketahuan seorang penghilangan nyawa telah banyak melakukan perbuatan itu. Bukan hanya pada satu orang saja. Pak detektif pun pasti akan menguak misteri itu. Tak lama mendapatkan kabar baik lagi karena ditemukan sedikit DNA pelaku di tasnya Hyunji. Tentu sebuah kabar angin yang mungkin bisa menenangkan hatinya Pak Jang. Dua pria terdekat nenek CEO bertemu. Pertemuan itu pun dibuntuti oleh Kim Wook juga Juno dan saat dua targetnya berpisah, Kim Wook dan Juno pun berpencar. Episode 10 ditutup dengan suasana yang penuh tanda tanya karena si psikopat tadi kok bisa tahu lagunya Hyunji dan Pak Jang. Lalu mampukah tim ini menguak seluruh insiden yang terjadi 27 tahun lalu?
Jawabannya akan mulai terungkap di episode berikutnya. Jadi jangan sampai lewatkan kelanjutan kisah Missing the Other Side episode 11. Karena misteri yang selama ini tersembunyi akan semakin mendekati titik akhirnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan review episode selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!